(1.192) petani tembakau Magetan dapatkan bantuan iuran Jamsosnaker Ketenagakerjaan. Petani sering menjadi profesi yang termarginalkan. Di tengah kondisi yang sulit ini, pemerintah hadir melalui pelayanan pemberian bantuan iuran Jamsosnaker bagi petani tembakau dari DBHCHT. Kegiatan ini dilangsungkan di Rumah Makan Joglo Harmada, Selosari, Magetan. Turut hadir dalam kesempatan ini PJ Bupati Magetan Her Gunadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Arif Ridwan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun Anwar Hidayat, Kadin PMD, Kadin TPHP, serta perwakilan petani penerima bantuan iuran Jamsosnaker, Rabu 10 Juli 2024. PJ Bupati Magetan Her Gunadi berpesan, "Saya mohon agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan bisa lebih proaktif dalam mensosialisasikan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Karena saat ini di Kabupaten Magetan yang tercover dari BPJS Ketenagakerjaan baru sekitar 20,1%. Jadi masih ada 79% tenaga kerja yang belum tercover. Sosialisasikan dengan semua dinas akan pentingnya BPJS. Kalau dinilai, iurannya sangat kecil karena hanya sekitar Rp16.000 per bulan. Pesan PJ Bupati Magetan. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Benny Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. BPJS Ketenagakerjaan Madiun Bapak Anwar Hidayat SSI MM, yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Bapak Dr. Andes Pediatri MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan beserta Kepala OPD Bidang Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah hadir, yang kami hormati pula Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ungkapan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas timbal berkah dan karunia-Nya semata, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Rabu 10 Juli 2024 bertempat di Harmada Joglo, kita bersama dapat hadir dalam acara penyerahan bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magetan tahun 2024. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah kegiatan launching pemberian bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 adalah sebagai wujud nyata dari hadirnya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Magetan untuk melindungi masyarakat Kabupaten Magetan, khususnya bagi petani tembakau sebagai akibat dari risiko kerja dan risiko kematian. Kegiatan ini juga sebagai sarana edukasi bagi petani tembakau yang akan bermanfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama untuk program jaminan kecelakaan kerja JKK maupun JKM, jaminan kematian. Sumber dana dari pelaksanaan ini adalah
bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau atau DPHJAT tahun 2024, khususnya bagi petani tembakau yang semua pembiayaannya dibebankan pada DPA SKPD Disnaker. Yang menerima bantuan, terima kasih Bu Ana, kemarin sudah dibantu verbalnya oleh ini karena ini kan ranahnya binanya Bu Ana ini, petani tembakau. Jumlahnya adalah 1.192 orang ya, yang diikutkan dalam program JKK maupun JKN selama 6 bulan, mulai dari bulan Juli, nanti tanggal 1 Juli sampai nanti di bulan Desember tahun 2024 selama kurun waktu 6 bulan. Tentunya harapannya Pak Anwar nanti program ini bisa berlanjut Pak ya di tahun-tahun anggaran berikutnya. Iuran jaminan kematian sebesar 6.800 per orang dan program jaminan kecelakaan sebesar 10.000 per orang. Waktu pelaksanaan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juli, tempat di Rumah Makan Darmada. Kita tunjuk perwakilannya aja 40 orang dan selainnya adalah dari tanggung jawab. Demikian Pak Bupati berkenan untuk bisa menerapkan Hidayat SSIMM, disilakan. Untuk jaminan kematian ada sekitar 43 kasus yang sudah kita bayarkan di Kabupaten Magetan ini dengan total sekitar 1,2 M. Dan untuk jaminan pensiun itu ada sekitar 810 kasus yang sudah kita bayarkan dengan total nominal sekitar 583 juta. Dan di sini juga ada program kami jaminan kehilangan pekerjaan. Itu untuk Kabupaten Magetan ada sekitar 98 kasus dan sudah kita bayarkan sekitar 72 juta. Kami BPJS Ketenagakerjaan adalah lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini 5 program yang kami selenggarakan dan alhamdulillah hari ini ada 1.192 peserta dari petani sawit yang akan dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan dalam 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dari anggaran DPHJAT-nya Kabupaten Magetan. Bapak Ibu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan untuk jaminan kematian. Jadi mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu semua yang petani tembakau ini bahwa Bapak Ibu akan dilindungi dalam 2 program, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. 2 program ini kalau nanti terjadi, mohon maaf kalau musibah sebenarnya kita tidak pingin, tapi ketika itu terjadi, maka jika Bapak Ibu yang sedang berkegiatan, misal lagi menanam tembakau, terjadi kecelakaan kerja, maka biaya pengobatan dan perawatan itu ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan, berapapun biayanya. Sebelumnya saya berdinas di Pekanbaru, ada salah satu tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dari tahun 2016 sampai sekarang masih dilayani. Total biayanya sudah hampir 10 miliar. Tapi karena memang masih belum sembuh dan harus diobati, maka kami tetap memberikan pelayanan sampai dinyatakan sembuh, meninggal dunia atau sembuh dengan cacat. Nah, Bapak Ibu tadi yang di petani tembakau, jaminan kecelakaan kerja akan diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan dari dana DPHJAT-nya Kabupaten Magetan. Ada jaminan kematian. Jaminan kematian dari pelindungan ini Bapak Ibu akan mendapatkan jaminan kematian. Mohon maaf tadi kalau meninggal memang sebenarnya sudah dipastikan, tapi waktunya yang kita tidak tahu. Tapi ketika
Bapak Ibu peserta yang mengalami musibah meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Kalau sudah jadi peserta kami sampai setahun, maka anak Bapak Ibu yang masih usia sekolah itu akan ditanggung beasiswanya dari mulai usia sekolah dari TK, SD, SMP sampai kuliah dengan total maksimum 2 orang anak Pak Bupati sebesar 174 juta biaya untuk beasiswa yang akan diberikan kalau sudah menjadi peserta selama 1 tahun. Karena ini bagian dari perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, kami berharap Bapak Ibu juga nanti bisa jika terjadi apa-apa, jika terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal dunia, informasikan kepada misal ke Dinas Tenaga Kerja atau langsung ke BPJS Tenaga Kerjaan agar klik yang bisa kita berikan itu bisa lebih cepat lagi kalau informasinya sudah diberikan ke BPJS Tenaga Kerjaan. BPJS juga tidak tahu, padahal hanya dengan 16.000 tidak sampai ya sekitar 1 bungkus rokok lah sebulan, ini bisa menjamin kita pada saat terjadi kecelakaan kerja. Juga pada saat sudah 1 tahun tapi disampaikan bisa mendapatkan beasiswa putranya yang sekolah mulai awal sampai mahasiswa. Nah, ini tentu kadang-kadang kita tidak tahu apa program pemerintah kalau tidak disosialisasikan. Jadi kami harapkan nanti dari Dinas Naker tolong kolaborasi dengan semua dinas, disosialisasikan. Dari Pak Kepala Kantor juga berusaha untuk mensosialisasikan. Karena kita ini tidak bisa mengantisipasi kapan kita mendapatkan masalah. Kita tidak pernah minta masalah itu, tapi pada saat kita bekerja ini pasti ada risiko-risiko yang banyak. Contoh ini wartawan ini sudah masuk atau belum yang kerjanya di jalan ini. Nah, tentunya ini juga harus menyadari ini. Karena kan baik dari sebenarnya pemerintah sudah memberikan layanan hampir sama dengan dengan pegawai negeri, dilayani kesehatannya. Malah pegawai negeri tidak bisa masuk jaminan ketenaga kerjaan, dari swasta bisa. Terus juga jaminan pensiun ada. Nah, ini kami harapkan bisa disosialisasikan. Buana petani juga boleh, tadi saya tanyakan, yaitu sosialisasikan ke petani. Tidak harus pemerintah yang subsidi, karena kalau tidak gotong royong tidak kuat pemerintah ini. Tapi kalau misalnya bersama-sama nilainya tidak besar, kita harapkan nanti masyarakat juga menyadari pentingnya jaminan-jaminan yang ada di kita. Dan ini kami harapkan dari Indak juga nanti tugasnya di Senaker lah, karena berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jadi yang berkaitan dengan pekerja ini tolong Disnaker proaktif. Siapa yang kira-kira bisa kita kolaborasikan untuk menjamin teman-teman kita ini pada saat mempunyai masalah ada yang menjamin. Nah, ini kami harapkan disosialisasikan dari tenaga kerjaan juga, produknya apa, kewajibannya apa, nanti jaminannya apa. Ini tolong dipampangkan. Masyarakat tidak tahu, misalnya aku bayar 16.000 pada saat ada resiko kerja, ternyata anak saya malah terjamin sampai kuliah bisa. Nah, ini kan tidak tahu masyarakat. Yang kerja-kerja konstruksi kadang-kadang ada masalah yang dihadapi. Yang kerja di jalan kadang-kadang ada masalah yang dihadapi. Pedagang etek, nah belum juga, nah ini resiko tinggi juga. Ini kami harapkan tolong Naker ini kerjanya adalah menyiapkan tenaga kerja dan melindungi tenaga kerja. Mas Arief, kami harapkan ada pemetaan, misalnya pengangguran itu si nganggur sopoe, kelasnya opoe, jenisnya opoe, sehingga pemerintah mempunyai policy untuk ikut mengatasi permasalahan yang ada. Jangan sampai tidak punya data, bingung, arepnya apa bingung, hanya rutinitas yang dilaksanakan. Jadi tolong juga BPJS nanti kami berharap mencari Pak Kepala Cabang, produknya apa, ini disosialisasikan, silakan di banner-banner karena penting. Oh, jaminan kematian misalnya, atau jaminan kecelakaan kerja, bayarnya sekian pada saat ada kejadian,
kita dijamin apa saja, pensiun apa saja. Misalnya tadi ada karena pekerjaannya hilang, nah ini bayarnya berapa, hasilnya berapa, sehingga masyarakat bisa milih, oh saya mampunya ini loh, paling tidak pasti kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Ini penting karena juga menyangkut generasi Bapak Ibu sekalian yang akan datang. Jadi kita bekerja tidak bisa mengantisipasi kapan kadang-kadang kita tidak ada kesulitan, kapan kita kesulitan. Nah, ini kami harapkan disosialisasikan semaksimal mungkin sehingga masyarakat paham apa saja yang kira-kira bisa masuk di jaminan ketenagakerjaan, pekerjaan apa saja. Ini silakan disosialisasikan. Kita pengangguran 4%, tapi yang masuk di jaminan ketenagakerjaan baru 20,1. Yang 80 ini yang kira-kira sekitar 75 ini siapa yang melindungi pada saat beliau kesusahan. Nah ini kami harapkan nanti bisa disosialisasikan, karena pemerintah tidak mematok harga yang tinggi, hanya sekitar 16.000 sekian setiap bulan. Seandainya